Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, ma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada siang hari yang penuh berkah ini. Pagi menjelang siang bersama-sama kita berkumpul di Pondok Pesantren Manba'us Shalihin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita kaum salihin, sebab kita berada di sumbernya kaum salihin, pusatnya kaum salihin. Menyebar insyaallah dari tempat ini para kaum salihin yang merupakan ini markaznya kaum salihin. Dan kita doakan guru kita Kiai Masbuhin insyaallah diberikan kesehatan, afiah, panjang umur, dan Allah berikan keberkahan insyaallah kepada beliau, kepada anak, cucu, mantu dan murid-murid beliau, dan para habaib kita yang hadir tengah-tengah kita, dan para kiai, para masyayikh, bil khusus keluarga besar Al-Habib Abi Bakar bin Muhammad bin Umar As-Saggaf, bil khusus Al-Qaim fi Magamih Al-Habib Abi Bakar bin Ali wa ikhwani ajma'in. Mudah-mudahan diberikan kesehatan, afiah, dan seluruh para kiai, para masyayikh, dan kita semua yang hadir, para santri, santriwati, wali santri, para asatidah, guru-guru. Insyaallah Allah Ta'ala berikan kita berkah di dalam medan dakwah yang merupakan warisannya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allah Ta'ala berfirman, la khair fi kathirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Tidak ada kebaikan di dalam diskusi mereka, di dalam dialog mereka, di dalam orasi mereka, melainkan apabila isi daripada rapat, pembicaraan, diskusi mereka mengandung kepada sedekah, au ma'ruf, au islah bainan nas, ngajak orang untuk bersedekah, atau ngajak orang kepada kebaikan, atau mendamaikan manusia. Mendamaikan manusia itu islah dzatil bain. Innal fadaila kullaha law jumi'at raja'at bi ajma'iha ila syai'aini, ta'zim amrillahi jalla jalaluhu was-sa'yu fi islahi dzatil baini. Sesungguhnya kemuliaan, semua fadail, semua kemuliaan kalau diringkas menjadi kembali kepada dua hal. Hal pertama, ta'zim amrillah, mengagungkan perintahnya Allah, mengagungkan perkaranya Allah, mengagungkan apa yang diagungkan oleh Allah jalla jalaluh, dan berupaya mendamaikan orang, islah dzatil bain, mengakurkan orang, menjaga kedamaian, menjaga kerukunan, menjaga keharmonisan, menjaga percintaan antara orang. Masya Allah, ini adalah dua hal yang paling utama, dan ini misinya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Yang mengagungkan syiar-syiar Allah itu adalah tanda ketakwaan hati. Dan di antara syiar Allah, Ka'bah syiarnya Allah, Al-Qur'an syiarnya Allah, salat 5 waktu syiarnya Allah, dan juga termasuk sunnah Nabi Muhammad syiarnya Allah. Dan Nabi Muhammad adalah salah satu syiarnya Allah yang wajib kita agungkan, wajib kita muliakan, wajib kita hormati. Nabiyyun azimun khulquhu al-khulqul ladzi lahu azzamal rahman fi sayyidil kutubi. Nabi yang agung akhlaknya, yang akhlaknya diagungkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan di dalam Al-Qur'an berapa banyak pujian Allah untuk Nabi Muhammad, sehingga min ba'di ma ja'a bihil Qur'anu fama miqdaru madhi alamil insani. Setelah Al-Qur'an datang membawa pujian untuk Rasulullah, lantas apa artinya pujiannya manusia? Mengapa? Sebab Al-Qur'an satu kalimat itu mengandung banyak makna. Sayyidina Ali bin Abi Thalib kalau saya mengatakan, kalau saya ingin menafsirkan satu kata dari Al-Qur'an, makna bismillahirrahmanirrahim, maka akan saya penuhi 70 ekor unta semuanya dengan kitab untuk menafsirkan makna bismillah. Untuk menafsirkan makna bismillah itu perlu 70 ekor unta. Bagaimana kalau menafsirkan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi?
Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Berapa puluh ekor onta lagi yang diperlukan? Bagaimana kalau mau menafsirkan ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhira wa da'iyan ilallahi biiznihi wa sirajan munira wa basyiril mu'minina bi anna lahum minallahi fadlan kabira. Bagaimana kalau mau menafsirkan wa innaka la'ala khuluqin azim? Bagaimana kalau mau menafsirkan laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim? Bagaimana kalau mau menafsirkan Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddau 'alal kufari rahamau bainahum tarahum ruk'an sujadan? Bagaimana kalau mau menafsirkan inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yahdiyaka Allah. Masya Allah. Bagaimana kalau menafsirkan ayat-ayat pujian Allah di dalam Al-Quran yang demikian banyaknya? Itu dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran, Qul law kana al-bahru midadal li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Seandainya lautan adalah tinta untuk menulis menafsirkan kalimat-kalimatnya Allah, maka itu lautan akan habis, nggak cukup sebagai tinta untuk menafsirkan kalimat-kalimatnya Allah. Walaupun didatangkan lautan lagi untuk menulis, masih belum selesai. Subhanallah, ala innahul bahrul muhit wa ghairuhu minal kutubi anhar tumaddu minal bahri. Itu sebagian ulama mengatakan, saya membaca lebih dari 1000 tafsir, tapi tetap aja masih ada yang kurang di dalam batin saya, masih haus, masih kurang, hingga Allah subhanahu wa ta'ala bukakan saya di dalam satu ayat di dalam Al-Quran. Dengan satu ayat tersebut itu lebih daripada 1000 tafsir, lebih daripada 1000 kitab yang saya pelajari, terobati ganjelan yang ada di dalam hati saya. Wahakadha Al-Quran. Dan di dalam Al-Quran berapa banyak pujian untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan beliau Nabi Muhammad adalah syiarnya Allah. Beliau Nabi Muhammad adalah Nabi yang wajib kita agungkan, wajib kita muliakan sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan sesungguhnya kemuliaan kalau dipadukan kembali kepada dua hal: ta'zim perkaranya Allah, dan yang kedua adalah islahu dzatil bain, mendamaikan orang yang berselisih. Di dalam Sahih Al-Bukhari, diceritakan oleh Sayyidatina Aisyah ucapan Siti Khadijah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau menerima wahyu. Maka Siti Khadijah yang menguatkan hatinya Rasulullah waktu pertama kali menerima wahyu. Dia bilang, wallahi la yukhziyakallahu abada. Demi Allah, Allah tidak akan mengecewakan engkau wahai Muhammad. Mengapa? Innaka latasilur rahim wa tahmilul kal wa tugrid dhaif wa tu'in ala nawaibil haqq. Sebab Nabi punya perangai dari zaman dulu sebelum menerima wahyu. Perangainya Nabi Muhammad menyambung silaturahmi, orang yang selalu nyambung silaturahmi kepada siapapun. Tugrid dhaif, gemar menjamu tamu, ngasih makan orang, sosial. Kemudian juga watahmilul kal, orang yang ketimpa, yang lagi susah, maka Nabi Muhammad yang menanggung nafkah mereka. Watu'in ala nawaibil haq, orang yang ditimpa bencana musibah, Rasulullah turun tangan menolong, membantu siapapun yang ditimpa musibah. Dan setelah Islam, Nabi Muhammad mengulurkan tangannya, siap bekerja sama dengan pihak manapun untuk tolong menolong, untuk membantu, untuk menderma, untuk menjaga keamanan dan kestabilan lingkungan. Sehingga Rasulullah bilang, hadartu hilfan fil jahiliyah fi baiti Abdullah bin Jad'an. Nah, itu Nabi Muhammad bilang, saya hadir sebuah aliansi, sebuah kesepakatan di zaman jahiliyah. Waktu itu diadakan kesepakatan itu di rumahnya Abdullah bin Jad'an.
Kesepakatan itu linusratil mazlum, menolong orang-orang yang terzalimi, membantu orang-orang yang kesusahan. Nabi bilang itu kesepakatan di zaman jahiliyah. Ini sekarang setelah Islam nyebar, setelah saya datang membawa agama Islam, lau ud'a ilaiha, kalau saya diajak kepada kesepakatan itu lagi, saya siap untuk kerjasama dengan pihak manapun. Untuk apa? Untuk nolong orang, untuk bantu orang kepada siapapun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan yu'ti ata'a man lam yakhshal faqr. Kalau berderma, ngasih orang, berderma, pemberian orang yang nggak takut miskin. Sayyidina al-Imam Allamatuddinnya Abdurrahman bin Abdullah Balfaqi dalam rasyafatnya mengatakan, wa fis sakha ka'annahu al-bahru az-zakhar yu'ti ma'inan wa ulufan man hadar wa mastafa li nafsihi wa maddakhar illa yasiran wa huwa dhul iyali. Di dalam kedermawanan beliau bagaikan lautan, bagaikan samudera, memberi nggak tanggung-tanggung dan nggak nyimpen untuk diri sendiri, padahal keluarganya banyak, tapi dia nggak nyimpen buat diri sendiri, dia bagi. Bahkan sekali lagi sholat, selesai sholat langsung berdiri, nggak biasanya habis sholat langsung berdiri. Nabi biasanya habis sholat masih duduk dulu zikir. Ini sahabat heran, Nabi begitu selesai sholat langsung berdiri masuk rumah. Ada apa? Tergesa-gesa lari ke rumah, nggak taunya keluar, keluar terus bilang, saya ini tergesa-gesa sebab saya ingat di rumah itu masih ada 1 keping dirham, 1 keping dinar emas masih tersisa di rumah saya nggak mau bermalam, itu duit masih ada di rumah, harus sudah diinfakkan di jalannya Allah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Habis dong duitnya. Salah. Ini sekarang nih kita perlu memperbaiki pikiran kita, persepsi kita. Sesungguhnya harta yang kita punya bukan yang kita simpan, tetapi yang kita infakkan. Itu harta yang kita punya, tapi yang kita simpan itu bukan milik kita. Nabi bilang, maluka ma gaddamta wa ma akharta fahuwa lil waris. Hartamu yang engkau setor ke akhirat, tapi yang engkau simpan itu bukan punya kita, punya ahli waris. Baju ahli waris, cincin punya ahli waris, handphone punya ahli waris, mobil punya ahli waris. Walaupun statusnya masih di tangan kita, kalau detik ini dicabut nyawa kita, langsung udah bukan jadi milik kita lagi. Sayyidina Syekhna Al-Habib Umar cerita, Al-Habib Ali Al-Masyhur cerita, ada satu orang, dia diminta mendampingi seorang ulama yang lagi sakaratul maut. Maka dia dampingi, dan dia juga ulama juga, orang soleh, mendampingi, mentalkinkan orang itu dengan kalimat la ilaha illallah hingga meninggal dunia. Meninggal dunianya di tengah malam menjelang subuh. Begitu itu mayit meninggal dunia, maka dia perintahkan kepada muridnya, itu lampu minyak matikan sekarang, matikan. Dimatikan, gelap gulita, cuma mereka berdua sama jenazah, gelap gulita. Dibilang, kenapa kita gelap-gelapan sama mayit, kenapa nggak dibiarkan lampunya menyala? Bilang, tadi itu lampu punya si mayit, punya ini orang. Begitu dia meninggal, udah bukan milik dia, punya ahli waris. Tunggu ahli warisnya datang, kita minta izin dulu. Udah bukan milik dia lagi, bukan milik kita, harus minta izin. Udah bukan milik mereka lagi. Masya Allah. Siti Aisyah radhiyallahu anha cerita, Nabi Muhammad sembelih kambing. Selesai sembelih kambing, dagingnya semua dibagi-bagikan, kecuali paha kambing satu disimpan. Kemudian Rasulullah pergi. Saat pulang mau makan, Nabi nanya, hal bagi syai' minasyah, apakah kambing yang saya potong masih ada sisa? Maka dibilang, ya Rasulullah, faniyat syah ma bagiya illal zira', kambing udah habis, yang tersisa cuma paha kambing doang satu. Nabi bilang, salah, kambingnya semuanya ada,
yang habis cuma pahanya yang akan kita makan. Yang kita sedekahkan ada, yang udah dibagi-bagi orang, yang udah kita infakkan itu ada. Akan tetapi yang kita makan yaitu habis begitu saja. Kita perlu memperbaiki persepsi kita, mana yang habis, mana yang ada, mana yang kita punya, mana yang bukan kita punya. Nabi Muhammad SAW, beliau kedatangan mal Bahrain, harta dari Bahrain, dibawakan oleh sahabat demikian banyak, dan kedengeran tuh syiarnya itu sampai ke pelosok daerah, hingga ketika itu harta datang di malam hari saat subuh. Waktu Nabi sholat subuh, masjid membludak, orang sampai keluar-luar. Nabi tersenyum, rupanya orang udah dengar. Sami'tum an malil Bahrain, kalian udah dengar tibanya harta tersebut. Basyiru wa absyiru wa ammilu ma yasurrukum, bergembiralah dan juga silakan kalian berangan-angan apa yang menggembirakan kalian, saya kasih. Tapi asal tahu, mal fagra akhsha alaikum, yang saya khawatirkan itu bukan kefagiran yang menimpa kalian, bukan kalian jadi bangkrut, miskin, atau nggak punya duit, bukan itu yang saya khawatirkan. Tapi yang saya khawatirkan adalah kalian terobsesi oleh dunia, dan kalian sebagaimana obsesi umat sebelum kalian, dan kalian binasa gara-gara obsesi tersebut sebagaimana obsesi itu membinasakan umat sebelum kalian, kata Rasulullah SAW. Dan sungguh zuhud kepada dunia itu ada zuhud akan harta, ada zuhud akan tahta. Barang siapa yang zuhud dari harta tapi tidak zuhud dari tahta, harta zuhud, nggak mau harta tapi pengen penghormatan, pengen tahta, pengen kursi, pengen kedudukan, baik kedudukan di kursi atau kedudukan di hati manusia, nggak ada bedanya. Cinta tahta bukan berarti kursi kekuasaan saja, tapi obsesi tahta termasuk tahta di hati manusia, pengen dihormatin, pengen dimuliakan, pengen orang nunduk, pengen orang cium tangan bolak-balik. Bukan masalah cium tangannya, tetapi merasa harus begitu, menuntut hal demikian. Maka disebutkan bahwasanya itu juga termasuk cinta kepada kedudukan. Zuhud itu adalah zuhud dari harta dan juga dari tahta, bukan cuma tahta kursi aja, tetapi juga tahta di dalam hatinya manusia, manzilah fi qulubin nas. Dikatakan barang siapa yang zuhud dari harta tapi tidak zuhud dari tahta, dari jah, maka fahuwa mura'in, maka dia adalah orang yang riya, ingin dilihat, ingin ditatap, ingin dimuliakan oleh manusia. Adapun barang siapa yang zuhud dari tahta, nggak pengen kedudukan, pengennya harta, saya nggak mau tahta, nggak mau kedudukan, maunya harta, fahuwa laim, maka dia adalah orang rendahan, semangatnya rendah, cuma materi aja. Tapi barang siapa yang zuhud atau barang siapa yang terobsesi dengan harta dan tahta, obsesi dengan harta, obsesi dengan tahta, maka minimal yang dia dapat terharamkan dari dua-duanya. Yang ngejar dua-duanya kehilangan dua-duanya. Itu Al-Imam Al-Haddad bilang, barang siapa yang terobsesi dengan harta, maka mau nggak mau harus ngorbanin agamanya dia. Yang terobsesi dengan harta, maka dia harus menumbalkan agamanya, numbalin sholat jamaah, numbalin hadir majlis, numbalin zikir wirid Al-Quran, sholat sunnah dan lain sebagainya. Barang siapa yang terobsesi dengan harta, maka badzala biddin, dia mau nggak mau harus mengorbankan ibadatnya dia dan nilai-nilai keagamaannya dia. Namun barang siapa yang terobsesi dengan tahta, maka siap-siap din kehilangan, harta juga hilang, dua-duanya hilang, dinnya hilang, akhiratnya hilang, dunianya juga hilang. Begitu tahtanya belum tentu dapat.
Wah kata, masya Allah. Kemudian lagi, barang siapa yang tamak rakus kepada harta dan tahta, minimal yang dia dapatkan itu adalah rugi dua-duanya, kehilangan semua. Namun barang siapa yang zuhud tahta dan zuhud harta dengan hatinya. Zuhud itu bukan di tangan. Berapa banyak orang di tangannya nggak ada harta, tapi dia orang yang paling tergila-gila sama dunia, paling rakus sama dunia. Zuhud letaknya di hati, bukan di tangan. Kalau di tangan, asal tahu aja, Nabi Sulaiman adalah orang yang paling zuhud, tapi kekuasaan harta ada di tangannya dia. Subhanallah. Wa Rasulullah adalah orang yang paling zuhud. Wa nabi-nabi pun juga demikian. Sayyidina Ayyub orang yang paling zuhud, tapi punya harta. Namun zuhud itu adalah dengan hatinya. Wazhad biqalbik fid dari allati fatanat tawaifan fara'auha ghayat at-talabi tanafasuha wa a'tauha gawalibahum ma'al qulub fayalillahi min ajabi fahiya allati sagharat gadran wa ma wazanat 'indal ilahi janahan fal harisu ghabi. Namun barang siapa yang zuhud harta dan tahta, fahuwa siddiq, itu adalah orang yang memiliki kesungguhan dalam hubungannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Nah karenanya itu Nabi Muhammad SAW orang yang paling dermawan, orang yang paling pemberi. Kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, kana ajwadan nas, ajwad ma yakun fi Ramadan. Nabi orang yang paling dermawan lagi di bulan Ramadan. Itu waktu datang harta kepada Rasulullah dari Bahrain, Nabi berikan semuanya, nggak disisakan sedikit pun juga. Yang unik di situ, Sayyidina Abbas datang kepada Nabi Muhammad, diberi oleh Rasulullah, ambil. Nabi sampai bilang, ambil yang bisa kamu ambil. Diambil semuanya oleh Sayyidina Abbas. Yang Abbas itu tinggi besar. Itu beliau kalau ada orang di atas unta, dia bisa mencium keningnya orang tersebut tanpa tuh orang turun dari unta. Sayyidina Abbas tinggi besar. Beliau itu Sayyidina Abbas, pamannya Nabi Muhammad. Nabi mempersilahkan, silakan kamu ambil dari harta ini yang kamu bisa ambil, emas. Maka diambil sama dia dengan tubuhnya yang besar, dia ambil, saking banyak yang dia ambil sampai dia sendiri nggak bisa mikul. Rasul bilang, ambil yang kamu bisa pikul, yang kamu bisa bawa. Maka Sayyidina Abbas bilang, ya suruh orang bawain buat saya. Suruh orang bawain buat saya. Maka Nabi bilang, lah yang boleh kamu ambil, yang bisa kamu bawa. Ya kalau begitu kamu dah yang bawain buat saya. Dia bilang, lah, kata Rasulullah, ambil yang kamu bisa bawa. Hingga akhirnya dikurangin lagi oleh Sayyidina Abbas, hingga apa yang dia bisa bawa dia pikul. Dengan berat itu dia bawa. Takjub Nabi Muhammad kepada Sayyidina Abbas. Dan kita juga mungkin sebagian orang berpikir, kok Abbas pamannya Nabi, sahabat Nabi, keluarga Nabi, apakah dia gila harta? Bukan gila harta. Dikatakan laisa hubbul imsak walakin hubbul infaq. Sayyidina Abbas demikian bukan karena ingin nimbun harta, tapi dia demikian karena dia gemar berderma, gemar berbagi, gemar bagi-bagi sedekah. Radhiyallahu anhu arda. Fahada Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib, Sagil Haramain. Rasulullah SAW tidak berlalu hari tersebut melainkan semua duit sudah habis. Pulang ke rumahnya, mau makan nggak ada makanan. Lo kenapa? Bilang, kita lagi nungguin, kali engkau sisakan satu koin. Dia bilang, saya lupa, nggak ada yang mengingatkan. Sehingga itu hari Rasulullah kelaparan, semua orang makan kenyang, makan enak. Nabi Muhammad dan keluarganya nggak makan apa-apa. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam ngajarkan kita untuk berderma, untuk berjiwa sosial. Sehingga asal tahu aja, ulama dahulu mengatakan al-lugam tadfa'un nigam. Al-lugam tadfa'un nigam. Ngasih makan orang itu yang nolak bala dan musibah. Itu menolak bala dan musibah dengan kita ngasih makan orang, sosial kepada orang lain. Sayyidina Ibrahim, beliau tidak mau makan kecuali bersama tamu.
Itu di dalam kitab Sya'rani pun juga menyebutkan, fil Ihya juga disebutkan, Nabi Ibrahim nggak mau makan kecuali bersama tamu. Untuk mencari tamu berjalan 1 mil, 2 mil, 1 mil 1,6 kilometer. Berjalan 1 mil, 2 mil untuk mencari tamu. Diajak makan bareng sama dia. Kenapa sebabnya? Waktu beliau selesai membangun Ka'bah, merenovasi Ka'bah bersama Nabi Ismail, maka Allah Ta'ala wahyukan kepada Nabi Ibrahim. Ini kan membangun Ka'bah sebuah keistimewaan. Kemudian Allah Ta'ala wahyukan kepada Nabi Ibrahim, ya Ibrahim, lugmah taj'aluha fi batn ja'i' khairun indi min bina'il Ka'bah. Wahai Ibrahim, satu suap makanan engkau jadikan di perut orang yang kelaparan, itu lebih baik di sisiku daripada membangun Ka'bah. Pahalanya lebih besar daripada membangun Ka'bah. Kita sekarang bisa gak nyumbang semen buat Ka'bah? Nggak bisa. Kita nggak bisa nyumbang batu untuk Ka'bah, ya. Atau saya mau ngecor Ka'bah, mau di apa namanya, mau di tingkat Ka'bah, nggak bisa. Atau saya mau ngaci di aci, di semen Ka'bah, nggak bisa. Atau saya mau lapis marmer, saya mau nyumbang marmer buat Ka'bah, nggak bisa. Kita nggak bisa menyumbang untuk Ka'bah. Emang udah begitu bangunannya. Akan tetapi ada amalan yang lebih daripada itu semua. Apa? Sesuap makanan dikasih kepada orang yang kelaparan, lebih baik daripada membangun Ka'bah. Karenanya itu orang dulu, para ulama-ulama, para wali-wali, mereka amalan mereka bukan cuma dakwah, bukan cuma ngajarin ilmu, tapi juga ngasih makan orang, berderma, berbagi. Berderma, berbagi, ngasih makan orang. Ada yang kerjaan mereka itu memberikan makan. Karena Al-Imam Ali Zainal Abidin Ibn Al-Husain bin Ali bin Abi Talib, itu beliau menafkahi lebih dari 300 rumah. 300 rumah di Madinah dinafkahi oleh beliau. Dan uniknya itu 300 kakak yang dinafkahi nggak tahu nafkahnya dari mana. Itu sedekah yang dirahasiakan. Shadaqatus sir tudfi'u ghadab Rabb. Sedekah yang dirahasiakan memadamkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Al-Imam Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, beliau punya kebun kurma. Kalau kurmanya itu panen, dia keluarkan zakat. Setelah zakat dikeluarkan, hasilnya masih banyak, itu dia sisihkan 360 keranjang. Satu keranjangnya itu antara 500 sampai 700 kilo. Satu keranjang itu dia pisahkan, totalnya 360 keranjang, ditaruh di gudang. Satu keranjangnya itu antara 5 sampai 7 kuintal, sampai 700 kilo. Tiap hari dia sedekah kurma kepada orang-orang sebanyak satu keranjang, hampir 1 ton sedekahnya setiap hari. Setiap hari. Kita kalau makan kurma berapa kilo sekali makan? Berapa kilo kita sekali makan? Paling 3 butir. 3 butir. Wah, ini dia berinfak tiap hari itu lebih dari 500 kg, setengah ton, lebih dari setengah ton yang dia infakkan tiap hari. Masya Allah, itu sedekahnya beliau. Wal Imam Syekh Habib Bakar bin Salim tiap hari di dapurnya itu memasak antara 700 sampai 1000 porsi untuk menjamu tamu-tamu, untuk menjamu siapapun yang datang, dia jamu, dia kasih makan orang, menjamu tamu-tamu, jiwa sosial. Wakan minal mutaakhirin ada Al-Habib Alawi bin Syekh As-Saggaf Palembang sana. Itu kalau dia seorang saudagar kaya raya dari Sewun, hijrah ke Indonesia, berbisnis. Itu beliau itu datang ke satu tempat, itu di jubahnya itu sudah ada duit, udah dia masukin. Itu kalau dia datang ke satu tempat, masuk masjid, itu dia buka jubah, digantungkan dekat tiang masjid. Terus dia sholat. Dan itu semuanya udah tahu. Siapa aja punya hajat atau punya utang, punya keperluan, silakan ambil duit dari jubahnya. Siapa aja, ambil seperlunya, ambil siapa aja, ambil silahkan. Dia sholat. Jadi mereka yang ambil juga nggak sungkan, sebab nggak kelihatan. Itu semua, siapa aja mau ngambil silahkan. Jiwa sosial yang sangat tinggi. Sahibun nafaqat wa katsir. Dan banyak yang semacam ini. Subhanallah.
Dan inilah amalan mereka. Bukan min amal Al-Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid, di antara amalannya itu selain dakwah ilallah, mendamaikan orang. Ada suami istri mau bercerai, dia yang turun tangan mendamaikan. Dan itu bukan cuma satu keluarga, bukan cuma satu pasang, ratusan pasang suami istri itu didamaikan oleh beliau. Bukan kayak sekarang, berantem emang pantas begitu, lagian lu kenapa mau kawin sama dia, malah dikomporin, malah dipanasin, ngajarin goti'ah. Mendengar ada orang memutuskan silaturahmi, dia yang turun tangan, ayo akur, mendamaikan antara saudara, antara sepupu yang saling berselisih. Ada orang sakit, dia jenguk siapapun. Tahu gak Nabi Muhammad menjenguk orang sakit? Bukan cuma muslim, Yahudi sakit dijenguk oleh Nabi Muhammad. Yahudi sakit dijenguk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dulu di rumahnya Nabi ada satu anak muda Yahudi. Dia suka main ke rumahnya Rasulullah, bantu-bantu bersih-bersih di rumahnya Nabi, dibiarkan oleh Nabi Muhammad. Kemudian saat anak itu sakit, Nabi datang menjenguknya. Saat Nabi menjenguknya, melihat ini anak sudah nggak ada harapan, udah sekarat, hampir meninggal dunia, maka Nabi Muhammad berkata kepada anak tersebut, ya ghulam, qul la ilaha illallah asyhadu laka biha indallah. Ucapkan la ilaha illallah, aku menjadi saksimu besok di hadapan Allah. Itu anak mau, cuma dia takut kepada ayahnya, dia minta persetujuan ayahnya. Sang ayah ngelihat anaknya sudah sekarat, sudah sakit, menghormati permintaan terakhir anak tersebut, maka sang ayah bilang, ati Abul Qasim, wahai anakku, turut apa yang diucapkan oleh Abul Qasim, oleh Nabi Muhammad. Maka sang anak itu dengan gembira berucap, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan meninggal dunia setelah masuk Islam. Nabi keluar dari rumah orang tersebut gembira, alhamdulillah, yang menyelamatkan dia dari neraka dengan berkat Nabi Muhammad. Alhamdulillah, yang menyelamatkan anak itu dari neraka berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang sakit dijenguk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang kesusahan dibantu oleh Nabi Muhammad. Orang kelaparan dikasih makan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu di Madinah. Setelah datang perintah jihad, Nabi Muhammad berjihad. Dalam jihad ada orang Islam yang terbunuh, ada juga dari musyrikin yang terbunuh, ada juga dari kaum musyrikin yang ditawan. Mereka berperang, orang kafir harbi berperang, kalah perang, ditawan oleh Rasulullah, ditawan menjadi tahanan perang, ditahan di Madinah. Terus Nabi berpesan kepada orang-orang yang ada di Madinah Al-Munawwarah, berpesan kepada muslimin, istausu bil asiri khairan. Aku berpesan kepada kalian, perlakukan tawanan perang dengan baik, kata Rasulullah. Perlakukan tawanan perang dengan baik. Sehingga itu tawanan perang yang dititipkan di rumah-rumah sahabat, itu mereka bukan kayak tawanan, kayak di hotel, dijamu, dikasih makanan yang paling enak. Sampai itu tawanan perang komplain bukan karena dirugikan, mereka komplain, kan kami tawanan, harusnya kalian tuan rumah, makanan kalian lebih enak dari kami, bukan yang enak dikasih ke kami, kalian makan makanan yang tidak seenak yang kami makan. Yang tawanan siapa? Kalian adalah titipannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya klaim di luar negeri, Eropa, negara-negara barat yang mengklaim HAM, hak asasi manusia, mereka hak asasi manusia kapan? Dari mana mereka belajar? Sampai sekarang hak asasi manusia, tanya di penjara-penjara mereka, tanya kepada minoritas mereka. Hak wanita, mana hak wanita? Cuma klaim palsu dari mereka. Hak anak, berapa banyak anak-anak kecil yang dinistakan di tempat-tempat mereka, yang dicabuli oleh mereka. Berapa banyak diskriminasi di parlemen mereka. Akan tetapi hak asasi manusia adalah Nabi Muhammad yang mengajarkan kepada kita sekalian. Sehingga tidak ada
tawanan yang disiksa oleh Nabi Muhammad, nggak ada tawanan yang dimutilasi, mereka dijamu. Dalam Al-Quran menjadi saksi. Allah Ta'ala berfirman, wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira, memberikan makanan ala hubbihi. Tahu ala hubbihi bukan cuma sekedar ngasih makan, tapi ngasih makan ala hubbihi, makanan yang paling mereka suka, yang mereka doyan, yang mereka suka, makanan favorit. Mereka kasih makan kepada miskinan wa yatiman, orang miskin dan anak yatim, wa asira, asir tawanan perang. Tawanan perang di Madinah bukan muslim, non muslim, kafir yang memerangi Nabi tadinya memerangi Nabi Muhammad, tetapi mereka direhabilitasi dan tidak dipaksa untuk masuk Islam, nggak dipaksa, hingga mereka sendiri yang kemauan, di antara mereka itu yang kemauan untuk masuk ke dalam agama Islam dengan kemauan mereka sendiri, seperti Sumamah bin Uthal dan lainnya dari sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi adalah orang yang paling berjiwa sosial, berbagi, memberi kepada siapapun, Ada Safwan bin Awanah, itu salah seorang yang kalau dia masuk Islam, keislamannya itu akan diikuti oleh suku-sukunya yang banyak. Itu saat Nabi Muhammad mengajak Safwan bin Awanah, waktu itu di Fatah Mekah, dia tertarik kepada agama Islam, masuk dalam agama Islam. Kemudian diajak oleh Rasulullah, sini wahai Safwan. Diajak kemana? Diajak ke sebuah lembah. Saat berjalan bersama Nabi di sebuah lembah, mereka tiba di sebuah lembah. Safwan terkejut melihat di lembah tersebut penuh dengan kambing. Kambing banyak satu lembah. Kambing satu kandang bisa 100 ekor. Oh, ini satu lembah. Dia takjub, Masya Allah, punya siapa ini? Ya Rasulullah, ini kambing luar biasa. Dia bilang, kamu suka? Saya suka. Yang punya ini pasti orang Arab paling kaya. Nabi bilang, kamu suka? Saya suka. Kalau begitu ambil semuanya buat kamu. Bilang, ya Muhammad, kamu jangan mengolok-ngolok saya, jangan mempermainkan saya. Dia bilang, ini milik saya dan semuanya saya kasih buat kamu, semua. Oke, kasihlah 100 ekor. 1 ekor aja juga udah bagus. Dikasih 100 lah. 1000, 2000. Dia bilang, ini puluhan ribu kambing, ambil semuanya buat kamu. Dibawa pulang semuanya. Sampai begitu pulang ke sukunya, Safwan bin Awanah bilang, ya qaumi aslimu fa inna Muhammad yu'ti ata'a man lam yakhshal faqr. Wahai kaumku, masuk Islamlah, sebab Nabi Muhammad memberikan pemberian seperti orang yang nggak takut miskin, orang yang nggak takut fakir, sallallahu alaihi wasallam. Itu kata Nabi Muhammad, Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika ada orang bilang, ya Rasulullah, engkau punya keluarga banyak, punya istri banyak, tanggunganmu banyak, sudah jangan terlalu banyak memberi. Maka Nabi nggak suka dengan ucapan itu. Sampai ada satu orang berkata kepada Rasulullah, menjawab, ya Rasulullah, anfig wala takhsha min dhil arshi iglala. Ya Rasulullah, berinfaklah, kasih sudah, jangan takut jadi susah. Maka Nabi suka, Allahu Akbar, berinfak, makin memberi lagi tanpa peduli, sallallahu alaihi wasallam. Nabi bilang di dalam hadis, la yang gusul mal min sadaqah, harta yang disedekahkan nggak bakalan berkurang, bal yazdad, justru bertambah. Al-Jad Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jindan, muridnya Al-Habib Abi Bakar Gersik, itu Al-Habib Salim waktu membawakan hadis ini, beliau bilang, nggak mungkin orang bersedekah jatuh miskin. Kalau dia sedekah berinfak terus bangkrut jatuh miskin, beliau bilang nih, kata beliau, kalau ada orang bersedekah jatuh miskin, dia bilang dengan bahasa Jawa campur Betawi, dia bilang, kalau ada orang sedekah jatuh miskin, maka gua mati, kuburan gua lu kencingin, kata beliau. Ya, kalau dia sedekah miskin, jatuh miskin, bangkrut, maka kalau saya mati, kamu datengin kuburan saya, kamu kencingin kuburan saya, kamu bilang saya Habib pendusta. Nggak mungkin ada orang sedekah jatuh miskin, kata beliau. Masya Allah.
Kan Al-Walid waktu mengisahkan kepada saya, mengisahkan kepada kita kisah ini yang diucapkan oleh Al-Jadd Al-Habib Salim, itu beliau bilang, saya bilang kepada sahabat saya, ada haji namanya Haji Mugri. Haji Mugri ini tukang tahu. Dari tukang tahu gendongan sampai punya pabrik tahu, offsetnya itu tiap hari miliaran. Itu beliau bilang, Walidi, saya punya abah bilang kepada Haji Mugri, ya Mugri, anfik, bersedekah, jangan takut miskin. Kalau kamu gara-gara sedekah jatuh bangkrut, jatuh miskin, jangan panggil gua Habib Novel, panggil gua Habib Bagong. Rasanya dengan bahasa yang polos kepada sahabatnya begitu. Masya Allah. Artinya nggak mungkin orang jatuh miskin dengan bersedekah tersebut. Bal yazdad, kata Nabi, justru bertambah. Allah Ta'ala berfirman, yamhaqullahu riba wa yurbi as-sadaqat. Rahman bin Syekh itu kalau orang datang kepada beliau, beliau adalah guru besar para ulama di Jawa Barat sana. Itu kalau ada orang berguru kepada beliau, yang ngaji, yang belajar kepada beliau, dapat ilmu, dapat kitab, dapat sarung, dapat uang. Ilmu dapat, kitab dapat, sarung dapat, uang dapat dari beliau. Masya Allah, alhamdulillah. Saya kira itu zaman dulu doang, tapi baru tadi saya dengar sampai alumni diperhatikan, janda-jandanya yang punya anak yang kesusahan diperhatikan. Masya Allah, agamanya Nabi Muhammad SAW membawa keberkahan dunia dan akhirat, menyelamatkan dalam bidang dunia dan akhirat. Masya Allah. Wahakadha. Nah karenanya itu Rasul SAW, beliau pun juga mendidik keluarganya untuk berinfak, dan juga sahabat-sahabat beliau berinfak, berbagi, dan juga para ulama, para aulia, para salihin berinfak. Itu minal mutaakhirin yang disebutkan juga Syekhana Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim Al-Hafidh. Itu beliau cerita, dulu di Afrika itu ada salah seorang pendakwah namanya Sayyid Al-Bid. Dia berdakwah di Afrika. Maka beliau ini punya sahabat di satu desa di Afrika. Dia mengirim surat kepada sahabatnya tersebut, di kampung kamu ada gak orang Islam? Dia bilang gak ada, yang muslim satu negeri cuma saya sendiri. Maka Al-Habib Sa'id Al-Bid ini, dia bilang, kalau begitu ini saya punya uang, tolong carikan saya rumah, dan juga saya mau beli tanah di sebelahnya, buatkan toko, rumah sebelahnya toko, saya mau pindah ke situ, saya mau tinggal di situ. Di kampung ini nggak ada muslim kecuali ini orang. Datang udah siap, datang Habib Sa'id Al-Bid, dia tinggal di situ, dagang, buka toko toko kelontong, jual beras, jual minyak, jual gula, jual kopi, jual teh, yang merupakan keperluan umum masyarakat. Itu kalau dijualan ada orang beli beras, diberikan beras, kemudian diberikan oleh dia itu sedikit minyak. Maka si pembeli itu yang non muslim bilang, bapak saya hanya beli beras, kenapa dapatnya minyak, beras dan minyak? Bilang, ya beras kan kamu juga perlu masak, masak perlu minyak, minyaknya hadiah dari saya. Kenapa kamu baik sekali? Bilang, yang ngajarkan kebaikan ini adalah nabi saya. Nabi kamu siapa? Nabi Muhammad, ngajarkan ini dan ini. Ada orang beli kopi atau beli teh, dia jual, kemudian dikasih hadiah gula sedikit. Saya beli kopi, kenapa dapat hadiah gula? Kan kopi kalau nggak pakai gula nggak enak, teh nggak pakai gula nggak enak, gulanya hadiah dari saya. Kenapa kamu baik? Rasul yang memerintahkan saya untuk berbuat baik kepada semua manusia. Hingga mereka tertarik. Ini akhlak ini dari mana? Dari Nabi Muhammad. Coba ajarkan perangai ini kepada anak-anak kami.
Kami para tokoh, para sepuh, para tetua di desa ini kami mau ngikut, cuma ya kan kita sepuh malu masa ngikut kepada pendatang. Tapi kami mau anak-anak kami belajar. Bilang, bawa sini anak-anak kalian saya ajarkan. Anak-anaknya belajar akhlak, belajar adab, belajar sholat, belajar toharah, belajar wudhu, belajar mandi, belajar kebersihan. Hingga anak-anak tersebut menjadi anak yang paling bersih, yang paling santun, paling berakhlak, paling terjaga pergaulannya, paling bakti kepada orang tua. Beda dari anak-anak yang lain. Hingga semua anak-anak pengen menjadi seperti mereka. Hingga orang tuanya bilang, kalau begini kami juga mau ngikut. Itu satu kampung masuk Islam. Kenapa? Bukan karena dia bikin masjid atau bikin pondok duluan. Enggak, sekampung jadi pondok sekarang. Sekampung semuanya jadi pondok. Subhanallah, berkah. Habbah idza barakal maula tulagi hubub. Dari satu individu menimbulkan keberkahan di mana-mana. Dan kalau kita telusuri di bumi Indonesia ini, Masya Allah, berapa banyak pesantren yang satu sama lain saling terhubung, dan juga terlahirlah dari alumni-alumni tersebut pesantren-pesantren yang banyak, dan pesantren yang banyak tersebut punya murid yang demikian banyak dan menyebar sampai kemana-mana. Dan inilah umatnya Nabi Muhammad SAW yang membanggakan Nabi Muhammad, bukan hanya dari generasi yang terdahulu, bahkan di antara generasi sekarang ini pun juga daripada orang-orang yang membanggakan Rasulullah SAW. Dan mudah-mudahan pesantren ini adalah salah satu yang membanggakan Rasulullah SAW. Nikmat dari Allah Ta'ala. Kita datang ke sini, sebenarnya saya tuh hari Minggu, kalau hari Ahad pagi nggak mau kemana-mana. Kenapa? Selalu dari kecil kita dibiasakan hadir majelis kuitang, majelis Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi, yang dari kita bayi udah diajak ke sana. Nggak mau tinggal itu majelis. Atau kalau kita di luar kota, kita upayakan untuk hadir. Akan tetapi karena kita melihat bahwasanya pondok pesantren ini Masya Allah punya hubungan yang erat, yang kuat dengan para ulama, dengan para wali-wali, dengan para sholihin, dengan para habaib, Masya Allah, termasuk dengan Al-Habib Abi Bakar bin Muhammad As-Saggaf dan keluarga mereka, Wal Habib Husain bin Abdullah As-Saggaf, Masya Allah, yang punya perhatian besar di sini. Dan juga Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz yang banyak kali datang ke tempat ini dan mengadakan daurah di tempat ini dan hadir ke tempat ini, Masya Allah. Maka inilah kita datang. Tadinya kita rencana mau hadir di sini sebelum Covid, sebelum Corona, untuk acara Maulid di sini, akan tetapi qadar Allah bisa sampai pada saat ini, pada kesempatan ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan berkah kepada kita sekalian, Masya Allah. Dan Allah Ta'ala insya Allah menjadikan ini pusatnya kaum salihin dan melahirkan kaum salihin dari tempat yang mulia ini. Dan Allah Ta'ala berikan berkah insya Allah kepada kita sekalian. Oke, masbuhin diberikan kesehatan, diberikan afiah, diberikan panjang umur, dan juga para ulama kita, para habaib kita semuanya, Allah Ta'ala berikan kesehatan, afiah, keberkahan dan panjang umur. Dan insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan dari ilmu, dari dakwah, dari sosial, dan apapun yang kita ucapkan, yang kita lakukan, semuanya menjadi hal yang menggembirakan hati Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wala minna wala ma'ana syaqiyan wala mahruma. اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك برحمتك يا أرحم الراحمين. بارك هذه المنازل وهذه الديار، احرسها من شر طوارق الليل والنهار، اجعلنا أنفع المسلمين للمسلمين وأبرك المسلمين على المسلمين، أصلح شؤوننا دنيا ودين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ada